Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fakta Islam yang dimuliakan Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke pembahasan yang sangat jarang dibahas ini, pastikan kalian subscribe channel ini, karena setiap video di sini bukan sekadar konten, tetapi pengingat sebelum penyesalan datang. Aktifkan juga lonceng notifikasi, agar kalian tidak tertinggal satu pun di tengah akhir zaman. Kematian dan kehidupan setelahnya juga, kami doakan semoga sahabat semua dilancarkan dalam segala hal, juga segala kesulitannya semoga Allah segera mudahkan, amin ya rabbal alamin. Pernahkah kita merenung mengapa Al-Quran tidak hanya menceritakan manusia, tetapi juga makhluk-makhluk aneh, asing dan misterius? Makhluk yang keluar dari perut bumi, hewan yang berbicara kepada manusia, tunggangan langit yang melampaui ruang dan waktu, hingga makhluk raksasa yang keberadaannya membuat akal manusia gemetar. Apakah semua ini hanya simbol, ataukah benar-benar makhluk nyata yang sengaja Allah sembunyikan hingga manusia tak lagi mampu menyangkal? Dan kisah pertama adalah makhluk yang kemunculannya menjadi tanda bahwa pintu taubat hampir tertutup. Dabatul Ard bukan legenda, bukan dongeng orang-orang terdahulu. Para ulama tafsir sepakat, makhluk ini akan benar-benar keluar dari bumi saat manusia telah terlalu jauh dari kebenaran. Ia berbicara, menegur, dan memberi tanda pada wajah manusia. Dalam beberapa riwayat disebutkan, wajah orang beriman akan bercahaya, sedangkan wajah orang kafir menjadi gelap dan hina. Pendekatan modern, ilmu genetika dan biologi mutasi hari ini membuktikan bahwa makhluk dapat berubah drastis saat sistem alam rusak. Namun Islam menegaskan, Dabatul Ard bukan hasil sains manusia, melainkan tanda langsung dari Allah, datang tepat saat dunia tak lagi layak diberi peringatan lembut. Jika di dunia ada makhluk yang menandai manusia, maka di akhirat ada makhluk yang mengazab tanpa henti. Rasulullah SAW bersabda, di neraka terdapat ular-ular besar. Jika menggigit seseorang, maka racunnya terasa selama 40 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Neraka bukan sekadar api yang membakar. Neraka adalah alam hidup penuh makhluk penyiksa, ular-ular raksasa, kalajengking sebesar keledai, rantai dan belenggu yang memiliki kesadaran. Satu gigitan bukan hanya melukai tubuh, tetapi menghancurkan kesadaran. Ilmu modern membuktikan otak manusia mampu merasakan penderitaan yang seolah berlangsung sangat lama, meski waktu sebenarnya singkat. Di neraka, Allah melipat gandakan rasa sakit, tanpa kematian, tanpa jeda, tanpa akhir. Tapi tidak semua hewan diciptakan untuk azab. Sebagian justru dimuliakan karena iman manusia. Binatang selanjutnya adalah anjing Ashabul Kahfi. Allah berfirman, dan anjing mereka mengulurkan kedua lengannya di pintu gua. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Seekor anjing, namanya tidak disebut, rasnya tidak dijelaskan, namun posisinya diabadikan dalam Al-Quran. Tidak beribadah, namun Allah muliakan. Anjing itu setia dengan orang-orang Sol yang bersembunyi di dalam gua. Karena kejaran raja yang zalim, dia setia untuk menjaganya. Allah tidurkan orang-orang soleh selama ratusan tahun. Ulama menyimpulkan, kedekatan dengan orang saleh bisa mengangkat derajat siapapun, bahkan seekor hewan. Jika seekor anjing dimuliakan karena iman, maka burung kecil pun bisa menjadi pasukan Allah. Allah berfirman, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan gajah? Quran Surat Al-Fil ayat 1. Pasukan Abraha datang dengan kekuatan militer terbesar saat itu. Gajah, senjata, strategi. Namun Allah kirimkan burung kecil, yang sebagian teori modern menyebut wabah atau bakteri. Namun tafsir ulama menegaskan, itu azab nyata dengan cara yang melampaui logika perang. Pelajarannya jelas, kekuatan besar runtuh oleh makhluk kecil jika Allah menghendaki. Dari bumi, kini kita naik menembus langit. Burak, bukan kuda, bukan makhluk bumi biasa. Satu langkahnya sejauh mata memandang. Isra Mi'raj bukan mimpi, tetapi perjalanan nyata dengan hukum Allah. Burak merupakan binatang tunggangan Rasulullah saat Isra Mi'raj. Ini bukan masalah akal manusia, tapi tentang keyakinan kita pada kekuasaan ilahi. Fisika modern hari ini mengenal relativitas waktu, kecepatan cahaya, dan pelengkungan ruang. Apa yang dulu dianggap mustahil, hari ini mulai dipelajari, namun tetap tak mampu menyamai apa yang Allah perlihatkan pada Rasul-Nya.
Jika langit memiliki rahasia, maka lautan menyimpan misteri yang lebih dalam. Dan ini binatang misterius selanjutnya. Ikan nun. Sebagian ulama menafsirkannya sebagai makhluk besar, sebagian sebagai simbol kosmik. Namun fakta ilmiah hari ini mengejutkan. Laut dalam lebih misterius daripada luar angkasa. Makhluk raksasa ditemukan tanpa cahaya, tanpa suara, hidup di tekanan ekstrim. Islam mengajarkan, ilmu manusia selalu menemukan apa yang telah Allah sembunyikan sejak awal. Dan akhirnya, semua makhluk akan dikumpulkan. Hari itu, tak ada yang luput. Hewan, manusia. Semua dikumpulkan. Di sana keadilan Tuhan ditunjukkan. Kambing yang pernah tanduknya rusak menuntut keadilan pada kambing yang bertanduk. Jika kambing saja mendapat keadilan, maka tak ada dosa manusia yang akan terlewat. Makhluk-makhluk ini bukan untuk hiburan, bukan untuk sensasi. Adalah peringatan. Jika binatang tunduk pada perintah Allah, jika makhluk sekecil burung mampu menghancurkan pasukan, maka apa alasan manusia untuk sombong? Siapkah kita jika tirai rahasia itu dibuka hari ini? Jika merasa video ini bisa menambahkan pengetahuan kita tentang Islam, ikuti terus fakta Islam lainnya yang jarang orang tahu. Bagikan videonya, semoga menjadi amal zariah untuk kita semua. Terima kasih telah mengikuti channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.